Kalau dengar kata bertahan hidup, apa yang kepikiran? Mungkin api unggun atau cari tempat berlindung, ya kan? Oke, lupakan dulu semua itu. Karena di abad ke-21 ini, artinya udah beda banget. Ini bukan lagi soal otot, tapi soal otak. Soal strategi, adaptasi, dan gimana kita ngebangun masa depan di dunia yang, ya ampun, berubahnya cepat banget. Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Coba pikirin deh, apa sih persamaannya Charles Darwin, terus seorang pedagang kaki lima, sama Cristiano Ronaldo? Kayaknya jauh banget kan? Satu ilmuwan jadul, satu lagi berjuang di jalanan, satu lagi superstar dunia. Beda banget dunianya. Tapi, percaya atau enggak, ada satu benang merah yang kuat banget yang nyambungin mereka semua. Jawabannya, mereka semua itu jagoan, master dalam permainan bertahan hidup. Nah, ini dia poinnya. Bertahan hidup itu udah berevolusi. Udah bukan lagi soal adu fisik di alam liar. Sekarang, ini tuh lebih kayak permainan strategi yang super canggih. Mirip-mirip main catur lah, tapi taruhannya tinggi banget. Dan kita mainin ini setiap hari, di setiap pilihan yang kita ambil. Biar kita benar-benar ngerti cara main game modern ini, kita harus mundur dulu. Balik ke akarnya. Kita harus baca buku panduan yang paling asli, yang nulis bukan manusia, tapi alam itu sendiri. Dan siap-siap kaget deh, soalnya aturan-aturan kuno ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Charles Darwin nyebut konsep ini seleksi alam. Gampangnya gini, bayangin aja ini audisi paling gede di seluruh alam semesta. Dan yang menang itu bukan yang paling kuat atau yang paling kencang larinya loh. Justru yang menang itu yang paling pas sama lingkungannya, yang punya alat yang paling cocok buat situasi saat itu. Nah, merekalah yang lolos, yang bisa lanjutin keturunannya. Ini nih, strategi adaptasi yang paling dasar. Nah, ini dia ide yang mengubah segalanya. Prinsip simpel ini, beradaptasi sama lingkungan biar bisa maju, ternyata nggak cuma berlaku di dunia biologi. Ini tuh semacam blueprint tersembunyi buat sukses di semua bidang kehidupan modern. Mau itu di kantor, di bisnis, bahkan di cara kita ngebangun karir kita sendiri. Oke, dari teori sekarang kita loncat ke dunia nyata. Kita pindah dari alam liar ke, hutan rimba ekonomi. Kita bakal lihat gimana prinsip adaptasi ini benar-benar bekerja di bawah tekanan yang hebat. Kita lihat dari ceritanya para pedagang kaki lima yang berjuang mati-matian di tengah krisis. Jadi, pas pandemi datang dan pemasukan mereka tiba-tiba nol, para pedagang ini nggak punya waktu mikirin rencana 5 tahun ke depan. Nggak ada. Mereka langsung masuk ke mode survival paling dasar. Ada studi yang nunjukin 4 taktik utama mereka. Potong semua biaya yang nggak perlu, fokus cuma buat kebutuhan paling mendesak, cari kerjaan sampingan apa aja, dan yang penting, manfaatin koneksi keluarga dan teman. Semuanya serba cepat, praktis dan tujuannya cuma satu. Gimana caranya bisa makan besok? Tapi, sekedar reaktif aja ada batasnya. Karena sekarang ada medan perang baru yang nggak bisa dihindari, dunia digital. Nah, disinilah kita lihat ada kesenjangan bertahan hidup yang gede banget. Contohnya nih, dari survei pengrajin batik, lebih dari setengahnya ternyata belum pakai pemasaran online sama sekali. Bayangin, mereka masih berjuang dengan cara lama, padahal dunia udah lari ke depan. Ini yang bawa kita ke strategi bertahan hidup yang lebih proaktif, yang mikirin jangka panjang, yaitu ngebangun semacam bahtera digital. Tujuannya apa? Ya biar kita aman di masa depan, nggak peduli badai apapun yang bakal datang. Coba dilihat atlet-atlet top zaman sekarang kayak Erling Haaland. Mereka sadar betul kalau cuma pasrah sama omongan media, itu strategi yang jelek. Mereka nggak mau lagi dicap sebagai robot pencetak gol yang cuma dinilai pas tanding 90 menit doang. Jadi apa yang mereka lakuin? Mereka ambil alih ceritanya sendiri. Lewat YouTube misalnya, mereka nunjukin sisi lain mereka, sisi manusianya. Jadi bisa nyambung langsung ke fans dan akhirnya ngebangun brand pribadi mereka sendiri. Dan jangan salah ya, ini bukan buat main-main atau iseng-iseng. Ini tuh langkah bisnis yang cerdas banget. Kita lihat aja Cristiano Ronaldo. Punya lebih dari 77 juta subscriber di kanalnya. Itu bukan cuma angka loh. Itu adalah aset media yang raksasa. Sebuah investasi jangka panjang yang bakal terus ngasilin duit, bahkan lama setelah dia pensiun main bola. Oke, jadi kita udah ngumpulin kepingan puzzle-nya nih. Ada insting dari alam, ada taktik dari jalanan, dan ada strategi dari para superstar. Sekarang, ayo kita satuin semuanya. Soalnya, pas kita gabungin, bakal kelihatan sebuah pola yang keren banget, semacam toolkit universal buat bertahan hidup di zaman modern ini. Coba deh kita lihat petanya. Ternyata mekanisme dasarnya itu sama terus, muncul lagi dan lagi. Mau itu pedagang kaki lima yang mengencangkan ikat pinggang dengan ngatur pengeluaran, atau superstar dunia yang cari jalan lain dengan ngebangun brand digital, atau bahkan prepper yang siap-siap kiamat, mereka memanfaatkan jaringan dengan bikin kelompok saling bantu.
Intinya, mereka semua main game yang sama, cuma arenanya aja yang beda. Nah, jadi apa intinya buat Anda? Ini dia survival kit modern yang bisa Anda pakai. Pertama, dari Darwin kita belajar. Terus beradaptasi, jangan berhenti. Kedua, dari pedagang kaki lima, kelola apa yang Anda punya sekarang dengan pinter. Ketiga, dari para atlet, bangun aset buat masa depan. Dan yang mungkin paling penting dari semuanya, pegang kendali atas cerita hidup Anda sendiri. Ini bukan lagi cuma soal selamat, tapi gimana caranya kita bisa berkembang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Coba lihat karir Anda, keuangan Anda, masa depan Anda. Selama ini, apakah Anda cuma reaktif, sibuk mademin kebakaran setiap kali ada masalah? Atau, apakah Anda secara sadar, setiap hari, lagi sibuk ngebangun bahtera Anda sendiri? Mempersiapkan diri untuk badai yang kita semua tahu, cepat atau lambat, pasti akan datang.